Secure Data by Cisco. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih untuk SMA Islam Al-Azhar 4 yang telah mengizinkan kami untuk mengadakan webinar pada hari ini, Rabu 2 September 2020. Perkenalkan, saya Sani Fidiana dari Prodi Sistem Informasi Semester 3 selaku pembawa acara. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan panitia seminar atau webinar, yang ketiga ada sambutan perwakilan sekolah dari SMA Islam Al-Azhar 4, yang keempat ada serah terima penghargaan, yang kelima ada pengenalan pembicara 1 beserta pemaparannya, yang keenam ada pengenalan pembicara 2 beserta pemaparannya, dan yang ketujuh ada foto bersama, dan terakhir ada penutup. Di sini juga sudah kehadiran dua pembicara kita, selamat siang Bapak. Dan juga ada Bapak Dr. Andes Haji Toto Supriyoto, selamat siang. Ini sih nggak gabung sih. Baik, kita masuk ke sambutan panitia seminar oleh Bapak Syahid Eskom. Untuk Bapak Syahid Eskom dipersilahkan. Diambil dari source-nya adalah cnnindonesia.com. Kalau teman-teman cek tentang keamanan data di internet, salah satunya akan ada berita tentang kebocoran data, yaitu kebocoran data warga Republik Indonesia yang sejak di awal 2020
Jadi ada beberapa kasus, tapi di sini hanya sedikit kasus saja. Yang pertama adalah kebocoran data 230.000 pasien COVID di Indonesia bocor dan diduga dijual di dark web. Kemudian juga ada dugaan yaitu 2,3 juta data perhitungan pemilu diduga juga bocor. Yang lainnya adalah 1,2 juta konsumen di pelopor toko elektronik di Indonesia, tidak disebutkan namanya, itu juga bocor. Kemudian ada lagi tidak disebutkan juga, inisialnya adalah toko merah. Mungkin teman-teman di para peserta di SMA Al-Azhar 4 sudah tahu bahwasanya kurang lebih ada 13 juta data konsumen dari toko merah ini bocor juga. Di toko hijau pun seperti itu, lebih besar 91 juta data bocor. Nah, dan data ini yang diambil juga cukup serius, yaitu NIK, nomor induk keluarga, atau KK juga bisa, kemudian nomor telepon, email, dan lain-lain. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya harus ada sebuah solusi, yaitu kita harus mengamankan data sekarang juga. Nah, di tema seminar ini, How to Discover Data di Cisco, nanti teman-teman bisa tanya kepada pembicara untuk tentang bagaimana mengamankan data yang baik. Nanti akan dijelaskan oleh pembicara mengenai hal tersebut. Harapan kami adalah teman-teman bisa mendapatkan ilmu pengetahuan baru tentang keamanan data dan keamanan akun untuk melakukannya. Kemudian nanti ada 2 pembicara. Yang pertama narasumber 1 tentang Cisco, yang kemudian nanti ada pembicara kedua yaitu tentang promosi STEMIC Bani Saleh. Kemudian nanti diharapkan peserta untuk dapat mengisi link ya, mengisi link karena nanti akan dibagikan e-sertifikatnya untuk para peserta yang mengikuti acara sampai habis. Kemudian kami berterima kasih sekali kepada SMA Islam Al-Azhar 4 yang telah memberikan izin, kemudian dukungan, serta sarana prasarana sehingga acara seminar pada hari ini terselenggara insya Allah berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terima kasih juga kepada tim penyelenggara yang telah menyediakan dan meluangkan waktunya dan tenaganya untuk mensukseskan acara seminar kolaborasi pada kesempatan hari ini. Teman-teman sekalian, para peserta seminar kolaborasi, kami menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan di sana sini dalam penyajian, administrasi, dan keterbatasan fasilitas. Untuk itu kami mohon maaf kepada para peserta yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami berharap semoga para peserta mendapatkan manfaat yang sangat besar dari event ini untuk dapat menjaga keamanan data pribadi dan menjaga keamanan data yang lainnya. Oke, mungkin itu saja sambutan dari saya, perwakilan dari panitia. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya Bapak Syahid Eskom. Tadi teman-teman udah dengar ya, kalau ada e-sertifikat dengan syarat teman-teman mengisi link dan hadir di webinar ini hingga acara selesai. Kita lanjut ke sambutan perwakilan sekolah SMA Islam Al-Azhar 4. Untuk Bapak Dr. Andus Haji Toto Supriyoto, dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amsayna amsalulillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masih. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Yang saya hormati tamu kita pada siang hari ini, tim dari Bani Saleh ya, yang sudah hadir dengan tadi Kak Syahid sebagai ketua panitia ya. Dan yang saya hormati narasumber kita pada siang hari ini yang sudah siap ingin berbagi informasi dengan calon anak sukses kelas 12 di SMA Islam Al-Azhar 4 Kemang Pratama yang sudah siap dari tadi nunggu, namun karena ada kendala teknis sedikit agak tertunda ya anak sekalian ya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan atas karunia nikmat yang tiada terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat melakukan aktivitas kita sebagai orang-orang yang beriman. Salawat dan salam atas tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Anak-anak sekalian kelas 12, siang hari ini insya Allah tamu kita akan sharing, berbagi informasi yang penting buat kita, bukan buat kalian saja tapi juga buat kami, terkait dengan hal yang rahasia yang tidak boleh tersebar gitu ya. Tadi disebutkan terkait dengan data, keamanan data. Nah, mudah-mudahan sharing dari teman-teman Bani Saleh pada siang hari ini nanti kalian dapat menyerap secara maksimal terkait dengan bagaimana supaya data kita aman, rahasia-rahasia kita terjamin gitu ya. Karena hal ini penting mengingat kebocoran-kebocoran tadi yang sudah disampaikan oleh ketua panitia cukup memprihatinkan. Apalagi buat kalian yang sekarang sudah kelas 12, sebentar lagi akan lulus, kemudian akan masuk perguruan tinggi sesuai dengan yang diinginkan. Nah, terkait dengan data yang bocor, ini berarti kan nanti akan membuat kalian tidak tenang gitu ya. Dan ketidaktenangan akan berpengaruh kepada hasil nanti, ya, prestasi kalian nanti gitu ya. Oleh karena itu, supaya data-data privasi kita bisa diamankan dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti ada sharing beberapa kiat atau beberapa cara agar data kita aman. Oleh karena itu pesan Pak Toto, ikuti webinar kali ini dengan sepenuh hati ya, sehingga apa yang ingin diinginkan dari acara ini dapat kalian serap secara maksimal. Kemudian berikutnya atas nama sekolah kami mengucapkan terima kasih dari teman-teman Bani Saleh yang berbagi pada siang hari ini, juga narasumber. Mungkin minta maaf sekiranya nanti dalam proses ini ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan insya Allah kerjasama semacam ini sangat bagus dan insya Allah manfaatnya luar biasa buat kesuksesan anak-anak kami. Karena itu sekali lagi terima kasih dan selamat berwebinar anak-anak sekalian. Diingatkan teman-temannya yang belum gabung, coba kita cek berapa yang sudah gabung sini. 127 ya. Nah, berarti masih ada ya yang belum gabung. Tolong anak-anak sekalian temannya dicolek karena ini acara penting gitu ya. Terima kasih. Demikian saja yang Bapak sampaikan. Selamat berwebinar, sukses untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian nanti sukses di dunia dan di akhirat. Wa'alaikumsalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Toto Supriyoto atas sambutannya. Kita masuk di sesi serah terima penghargaan yang diberikan oleh STEMIK Bani Saleh kepada SMA Islam Al-Azhar 4 untuk Bapak Syahid Eskom dan Bapak Dr. Andes Haji Toto Supriyoto. Dipersilahkan untuk maju ke depan. Teman-teman semua diperbolehkan untuk capture saat penyerahan penghargaan, lalu nanti teman-teman share di Instastory dan bisa mention kita di @official STEMIK Bani Saleh. Ya, ini ada penghargaan yang pertama. Selanjutnya penyerahan penghargaan yang kedua. Terima kasih Bapak. Yang ini Alhamdulillahirrahmanirrahim, penghargaan telah diterima oleh SMA Islam Al-Azhar 4. Kita masuk ke acara inti. Nah, teman-teman semua diharapkan untuk memperhatikan dan simak pemaparan materi dari kedua pembicara kita pada hari ini. Dan jangan tinggalkan room agar teman-teman semua mendapatkan ilmunya dan juga nanti di akhir acara ada e-sertifikat. Baik, acara akan saya serahkan kepada moderator. Untuk Saudari Ika Pikaju Aska dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil tentang Pak Adi Suwarno MKom. Pak Adi Suwarno dosen tetap program studi teknik komputer di STEMIK Bani Saleh. Beliau sekarang menjabat sebagai sekretaris program studi manajemen informatika, program studi teknik komputer, program studi komputer akuntansi. Beliau telah mempunyai sertifikasi dosen dan sertifikasi Cisco, yaitu IT Essential. Pendidikan terakhirnya jenjang S2 di Universitas Nusa Mandiri, Jakarta. Pak Adi Suwarno pada acara seminar kali ini akan membawa materi tentang STEMIK Bani Saleh. Kepada Pak Adi Suwarno MKom, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ke materi promosi STEMIK Bani Saleh, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita semua bisa bertemu ya dengan media Zoom lain ini ya. Alhamdulillah kita semua diberikan nikmat sehat ya, sampai hari ini hingga kita bisa bertemu di hari ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW yang Nabi terakhir yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Oke, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada SMA Al-Azhar ya, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan webinar di SMK 4 Al-Azhar Kemang Pratama ini. Oke, kepada adik-adik semua, selamat siang. Oke, bisa didengar?
Oke ya. Oke. Saya akan memperkenalkan STEMIC Bani Saleh. Nah, STEMIC Bani Saleh ini beralamat di Jalan M. Hasibuan ya, di M. Hasibuan nomor 68 Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi ya. Nah, ada yang sudah pernah ke STEMIC Bani Saleh ya? Ya, mudah-mudahan ya, kalau ada yang belum pernah main ya, boleh main ke STEMIC Bani Saleh ya. Oke, visi misi dari STEMIC Bani Saleh ya, ini menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul di bidang teknologi informasi tahun 2028 ya, insya Allah ya. Apa yang kita harapkan ya, semoga STEMIC Bani Saleh ini bisa unggul dalam dunia teknologi ya, dan informasi. Nah, di STEMIC Bani Saleh ini ada 5 jurusan ya, ada 5 jurusan. Yang pertama itu strata 1 ya, S1 Sistem Informasi ya. Sistem Informasi. Kemudian yang kedua adalah Teknik Informatika ya. Jadi kalau ada dari adik-adik yang ingin melanjutkan kuliah di S1 Sistem Informasi ya, dan Teknik Informatika ya, bisa datang ke STEMIC Bani Saleh. Kemudian untuk diploma 3-nya ya, untuk diploma 3 Manajemen Informatika dan Teknik Komputer serta Komputerisasi Akuntansi ya. Jadi untuk diploma 3-nya nih ada 3 jurusan ya, yaitu Manajemen Informatika, Teknik Komputer, dan Komputerisasi Akuntansi ya. Nah, untuk adik-adik ya, ini harapannya tahun depan itu akan melanjutkan kuliah ya. Kalau adik-adik sudah mencoba ke perguruan tinggi negeri ya, tidak lolos, jangan berkecil hati ya. Di STEMIC Bani Saleh masih bisa ya menerima adik-adik semua ya untuk kuliah di STEMIC Bani Saleh ya. Jadi bagi adik-adik yang tidak lulus PTN ya, jangan berkecil hati ya. Kuliah bisa di mana saja ya, terutama di STEMIC Bani Saleh ya. Di STEMIC Bani Saleh ini juga menyediakan beasiswa ya, menyediakan beasiswa untuk adik-adik ya, jika ingin kuliah di STEMIC Bani Saleh ya. Kemudian beasiswa ini ada beberapa ya, ada beasiswa BPPA ya, dari Ristek Dikti. Kemudian ada beasiswa misi ya, ini juga dari Ristek Dikti. Kemudian yang ketiga itu beasiswa prestasi ya, ini dari Yayasan Bani Saleh. Lalu beasiswa BRI ya, dari Bank Rakyat Indonesia ya, Basnas ya. Ini beasiswa ini bisa adik-adik dapatkan ya jika kuliah di STEMIC Bani Saleh ya. Dan untuk akreditasi D3 Komputer Akuntansi dan Manajemen Komputer ini alhamdulillah sudah B ya. Dan untuk D3 Teknik Komputer ya, ini sedang dalam proses ya. Insya Allah mudah-mudahan juga bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya. Kemudian
di STEMIK Bani Saleh juga ya ini mengadakan kegiatan sertifikasi ya, sertifikasi internasional ya. Di antaranya ada Cisco Academy, Mikrotik, kemudian Oracle Academy, SAP dan Mayo ya. Jadi kalau adik-adik ingin mendapatkan sertifikasi internasional ya, ini di STEMIK Bani Saleh alhamdulillah sudah bekerja sama ya dengan keempat sertifikasi internasional ini ya. Nah, untuk Cisco ini dan Mikrotik ya, untuk adik-adik yang ingin memperdalam ilmu jaringan komputer ya. Jadi kalau adik-adik mau memperdalam ya, bisa kuliah di STEMIK Bani Saleh ya. Itu di STEMIK Bani Saleh itu bisa mendapatkan mata kuliah jaringan komputer 1, 2 dan sampai 3 ya. Dan juga ada Mayo ya untuk akuntansinya ya. Nah, kemudian di STEMIK Bani Saleh ini dilengkapi dengan laboratorium komputer ya, robotik dan lab bahasa ya. Jadi kalau adik-adik kuliah di STEMIK ya, ini sudah tersedia ya laboratorium komputer ya untuk belajar bahasa pemrograman ya, memperdalam bahasa pemrograman, kemudian jaringan komputer ya. Bahkan kalau mau belajar robotik ya juga bisa Anda dapatkan. Kemudian juga lab bahasa ya, ini lab bahasa Inggris. Lab bahasa Inggris ini kita ada mata kuliah sampai 3 ya, bahasa Inggris 1, 2 dan 3. Nah, fasilitas lainnya itu juga ada perpustakaan ya, perpustakaan, kemudian taman belajar, juga wifi gratis ya. Ini jadi kalau Anda kuliah di STEMIK Bani Saleh ya, Anda bisa belajar di perpustakaan atau di taman ya. Kemudian kegiatan yang ada di STEMIK Bani Saleh ya, jika adik-adik ada yang senang panjat tebing, karate, ya, kemudian fotografi ya. Ini di STEMIK Bani Saleh ya, ini sudah ada ya kegiatan mahasiswa ya di masing-masing unit kemahasiswaan ya. Nah, ini ada band ya, grup band ya, band STEMIK Bani Saleh. Kemudian next ya, ada teater ya, teater Alif komputer. Nah, ya ini dari Alif kegiatan fotografi ya. Kemudian juga untuk bela dirinya ini ada tarung derajat ya. Nah, panjat tebing ya. Lalu ada basket ya, kegiatan basket, kemudian ada juga menwa ya. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang ada di STEMIK Bani Saleh ya. Nah, kemudian ini biaya kuliah ya. Nah, untuk biaya kuliah ini ada kelas reguler ya. Kelas reguler S1
Teknik Informatika, SI dan Diploma 3 ya. Ini bisa Anda tanyakan nanti ke bagian informasi ya untuk biaya kuliah. Dan di Teknik Banding Sekalian juga ada kelas karyawan ya. Jadi kelas karyawan ini untuk adik-adik yang ingin kuliah sambil kerja ya. Jadi kalau adik-adik mau kuliah sambil bekerja bisa mengambil kelas karyawan atau kelas shift ya. Tapi kalau untuk yang reguler itu biasanya kuliahnya di pagi hari ya. Nah, untuk yang kelas karyawan reguler shift ya, ini biasanya bisa kuliah pagi dan malam disesuaikan dengan jam kerjanya ya. Oke, untuk informasi pendaftaran ini adik-adik bisa simpan ya, nomor 087800100992 ya. Bisa WhatsApp juga ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan mengenai Teknik Bani Saleh? Jelas semua ya? Halo? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan? Kalau yang mau bertanya suruh raise hand. Oke, kalau tidak ada yang mau tanya, angkat tangan. Kalau ada yang mau bertanya, angkat tangan. Oke. Suruh raise hand Pak kalau Ya. Kalau yang ada bertanya suruh raise hand di Zoom. Nanti kelihatan di adminnya. Ya. Yang angkat tangan. Silakan yang mau bertanya silakan angkat tangan. Di Zoom meeting. Di Zoom-nya. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke acara berikutnya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Adi atas materinya. Yakin nih nggak ada yang nanya? Ya. Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya bacakan profil selanjutnya ya. Profil tentang Pak Zainal Mutakin Subukti MKOM BSc. Pak Zainal Mutakin Subukti MKOM BSc dosen tetap di Teknik Bani Saleh. Beliau sekarang menjabat Sekretaris Program Studi Teknik Informatika. Beliau merupakan pertukaran pelajar Indonesia Kamboja. Beliau mempunyai sertifikasi IT esensial, CCNA, Cyber UPS, dan lain-lain dari Cisco Academy. Pendidikan terakhir beliau S2 di Universitas Budi Luhur, Jakarta. Pada acara kali ini beliau akan membawa seminar dengan tema How to Be Your Secure Data by Cisco. Kepada Pak Zainal Mutakin Subukti MKOM BSc, saya persilakan.
Oke, cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada SMA 4 SMA Al-Azhar 4 Kota Bekasi yang telah memberikan tempat dan waktunya. Hari ini kami dari STM Bani Saleh memberikan seminar kolaborasi yaitu mengenai how to be your secure data dari Cisco tadi begitu. Jadi bagaimana kita bisa mengamankan data kita itu dari kebocoran data dan lain sebagainya gitu. Baik, di materinya bisa di-share Pak. Yang pertama ada security threat atau ancaman dari dari security threat atau ancaman tadi itu ada beberapa macam gitu. Yang pertama ada malicious software atau malware. Jadi mungkin dari teman-teman semua itu sudah pernah mendengar mengenai malware atau malicious software. Itu adalah salah satu perangkat lunak yang berbahaya begitu. Nah, biasanya itu kalau malware atau malicious software itu dia itu ketika kita terkoneksi ke internet biasanya dia bisa terinstall sendiri gitu. Jadi tahu-tahu ada aplikasi atau software itu atau perangkat lunak itu dia terinstall sendiri di laptop kita gitu. Kemudian biasanya juga dia capable of modify the instant browser. Jadi dia biasanya mampu memodifikasi dari browser pengguna gitu. Terus nah jadi kemudian yang ketiga adalah often collect user information. Jadi bisa juga dia mengumpulkan informasi pengguna begitu. Jadi dari komputer ataupun browser yang kita gunakan ketika kita terkoneksi ke internet tadi itu ketika sudah ada malicious software atau malware tadi itu dia bisa data-data yang maksudnya data yang di-collect itu adalah ketika kita menginputkan username, password itu bisa direkam oleh si malware tadi begitu. Nah, contoh-contoh dari malware tadi itu ada virus, ada trojan, ada worm dan lain sebagainya gitu. Jadi ada virus, trojan, and worm are example of malware. Jadi contoh-contoh dari malware itu ada virus, ada trojan, ada worm dan lain sebagainya. Kemudian ada phishing is designed to trick user into providing personal or financial information. Jadi selain tadi ada malware, itu juga ada phishing. Phishing itu bukan, maksudnya adalah dia seperti memancing, tapi dia adalah si phishing tadi dirancang untuk bagaimana bisa mengelabui pengguna tadi. Ketika pengguna tadi itu memberikan informasi seperti kayak username, password itu tadi bisa dilacak atau bisa direkam oleh si malware tadi begitu. Kemudian selanjutnya ada spam is a solicited email that is often used for phishing attack. Jadi selain tadi dari malware tadi itu ada contohnya ada worm tadi. Itu biasanya adalah spam. Jadi spam itu adalah email yang tiba-tiba masuk ke dalam email di kita tadi gitu. Nah, biasanya ketika tadi ada email masuk tanpa kita ketahui ke email kita, kemudian kita klik, itu dia bisa tadi menanam software di laptop kita tadi begitu. Jadi
worm tadi itu bisa juga seperti tadi. Kemudian bisa juga dia nanti mengaktifkan trojannya tadi begitu. Jadi data tadi yang sudah direkam oleh si virus atau si malware tadi, kemudian ketika pada waktu tertentu dia juga bisa mengirimkan datanya ke yang mempunyai si malware tadi begitu. Jadi dia bisa mengirimkan tanpa kita ketahui begitu. Kemudian di web browser itu juga web browser tools itu ada Java, Adobe Flash dan lain sebagainya tadi. Itu alat browser tadi seperti Java, Adobe Flash itu dapat membuat komputer tadi bisa lebih rentan terhadap serangan. Maksudnya adalah ketika tadi ada Adobe Flash dan lain sebagainya tadi itu ketika kita membuka browser tadi itu biasanya ada cookies. Nah, cookiesnya tadi itu bisa digunakan oleh si penyerang tadi untuk mengambil atau mengkolek data-data tadi. Kemudian ada zero day attack, attempt to exploit software. Jadi ada juga mengenai serangannya namanya zero day attack. Zero day attack itu adalah serangan yang dilakukan oleh penyerang tadi ke suatu aplikasi atau perangkat lunak itu tanpa diketahui oleh si vendor atau yang mempunyai si perangkat lunak tadi begitu. Jadi serangan itu ditujukan kepada si aplikasi atau software tertentu tadi, tapi yang mempunyai itu belum tahu begitu. Nah, ketika tadi zero day attack tadi lama-lama mungkin kan jadi bocor, akhirnya si vendor tadi itu menjadi tahu tadi. Biasanya nanti ada update untuk penambahan bugs dan lain sebagainya untuk menutup vulnerability tadi begitu. Kemudian next ke slide selanjutnya itu ada TCP/IP. Jadi kalau di jaringan komputer itu ada namanya TCP/IP. TCP/IP is vulnerable to a variety of attack including. Jadi di dalam si TCP/IP tadi itu ada celah yang bisa dimasuki oleh serangan begitu. Salah satu contohnya adalah serangan untuk masuk dari koneksi TCP/IP itu ada Denial of Service. Jadi kalau DOS itu dia cara kerjanya adalah membanjiri traffic tadi dalam jumlah besar sehingga ketika sebuah web yang sudah diserang oleh DOS atau Denial of Service itu sebuah website tadi itu tidak bisa diakses karena saking banyaknya yang meminta permintaan sehingga sebuah website tadi itu tidak bisa diakses begitu. Kemudian selanjutnya ada DOS, tadi ada DOS, Denial of Service, itu serangan tadi yang membanjiri dalam suatu kanal tadi yang banyak sehingga sebuah website tadi itu tidak bisa diakses. Kemudian ada DDoS, Distribute Denial of Service, itu juga sama, membanjiri paket juga di dalam jaringan tadi sehingga si sebuah website tadi tidak bisa diakses tadi begitu. Cuman kalau di Distributed DOS itu serangannya tadi itu tidak bisa dilacak karena mungkin saking banyaknya zombie-zombie yang ditahan tadi begitu. Nah, si DDoS tadi itu juga menyebabkan jadi botnet tadi. Kemudian selanjutnya ada sign flooding attack random. Itu juga ketika kita contohnya adalah menginputkan username, kemudian menginputkan password tadi, itu ada proses namanya SYN flooding tadi begitu. Nah, ketika tadi ada proses SYN tadi, itu juga bisa dilakukan oleh penyerang untuk melakukan penyerangan. Jadi serangan banjir itu dengan menggunakan SYN tadi itu secara acak membuka port TCP tadi. Jadi pada sumber serangan tadi itu
pada jaringan komputer itu menggunakan SIM palsu. Jadi ketika tadi itu harusnya diterima oleh SIM yang aslinya, itu dia menggunakan yang palsu tadi. Jadi mengecoh atau mengelabui pengguna tadi begitu. Kemudian selanjutnya lagi ada mengenai TCP/IP vulnerability atau kerentangan pada TCP/IP, itu juga bisa dengan menggunakan spoofing attack itu pada MAC address. Jadi serangan spoofing tadi itu saat komputer tadi dengan menggunakan alamat IP address atau MAC address palsu. Jadi untuk meniru komputer yang dipercaya pada jaringan tadi begitu. Jadi ada sebuah komputer, kemudian dia misalkan dalam suatu jaringan tadi harusnya itu MAC address-nya itu bukan si A, tetapi dia dirubah menjadi si A tadi. Jadi dia kelihatannya adalah komputer yang dia trust atau dipercaya. Ternyata itu adalah sudah dimodifikasi. Gitu. Kemudian selanjutnya ada man in the middle atau MITM. Itu juga serangan yang dilakukan untuk mencegah komunikasi antara dua komputer. Jadi man in the middle. Jadi ketika ada dua komputer, kemudian di tengah-tengahnya itu ada sebuah komputer tadi dia jadi komputer tadi misalkan ada A, klien dan server tadi. Ketika komputer A tadi atau si klien tadi dia akan merequest ke si server tadi, itu di tengah-tengahnya tadi itu ada penyadapnya tadi begitu. Nah, penyadapnya tadi itu dia bisa menyadap password, maksudnya bisa menyadap data yang dikirim atau diterima oleh si klien tadi. Contohnya kalau kita menggunakan misalkan komputer, kemudian kita menggunakan wireless di sebuah kafe atau dan sebagainya, kemudian kita misalkan login ke Instagram atau Facebook dan lain sebagainya tadi yang memasukkan username dan password, itu bisa di scan tadi oleh si orang tadi yang MITM tadi, man in the middle tadi. Jadi ketika kita mengenterkan username dan password, itu dia bisa direkam tadi. Ketika nanti sudah direkam, dia juga bisa dengan kemampuan si penyerang tadi, dia bisa mendekripsi username dan password tadi gitu. Kemudian ada replay attack, itu juga sama dari MITM. Itu juga dia mencegat kredensial tadi yang username dan password tadi dikirim itu dicegat, kemudian dia bisa dibongkar tadi begitu. Kemudian selanjutnya ada DNS poisoning, itu adalah redirect traffic from legitimate website to an imposter website. Jadi maksudnya adalah DNS tadi itu sudah tidak trust atau sudah tidak dipercaya. Ketika tadi kita menggunakan DNS tadi, nanti ketika kita tadi membuka sebuah website, nanti dia akan diarahkan ke website yang bukan aslinya begitu, atau bukan yang tidak terpercaya tadi begitu. Misalkan kita membuka situs bank dan sebagainya, nanti dia diarahkan ke situs bank tetapi dia bukan asli dari situs banknya tadi begitu. Jadi ketika kita memasukkan login ke internet banking dan sebagainya, maka username dan password tadi sudah bisa diambil oleh orang lain begitu. Itu ada DNS poisoning. Kemudian bagaimana dari prosedur keamanan tadi atau security prosedur? Yang pertama adalah dengan menggunakan Windows Local Security Policy. Itu security policy tadi diset dengan security objective itu untuk memastikan bahwa tujuan keamanan yang menjamin keamanan jaringan itu masuk di dalam sebuah sistem komputer atau dalam suatu organisasi. Biasanya kalau di dalam sebuah perusahaan itu ketika komputer tadi itu mau mengakses data, dia harus melakukan namanya join domain. Jadi
Kalau dia tidak melakukan join domain, dia tidak bisa mendapatkan akses ke si servernya tadi. Begitu. Kemudian bagaimana kalau dia tidak bukan di perusahaan tadi atau di rumah dan lain sebagainya? Kita juga bisa, you can use the Windows Local Security Policy. Kita bisa menggunakan kebijakan keamanan lokal itu untuk menerapkan pada keamanan pada komputer atau laptop kita yang tidak terhubung dengan Active Directory. Jadi kita bisa melakukan keamanan sendiri di policy di Windows lokal tadi begitu. Kemudian kita juga bisa memberikan password policy, itu kita bisa konfigurasi di dalam laptop kita. Jadi kebijakan password atau sandi tadi itu kita bisa konfigurasi berapa lamanya, kemudian panjangnya itu berapa karakter, kemudian kombinasi dari password tadi itu bisa apa saja dan lain sebagainya. Jadi kita bisa atur mengenai sandinya tadi begitu. Jadi kita bisa berikan password pada laptop kita. Nah, password tadi kita bisa set umurnya itu berapa lama. Misalkan umur password tadi itu adalah 6 bulan. Jadi ketika sudah 6 bulan dari pembuatan password, ketika sudah expired nanti dia akan meminta ganti password atau password lagi begitu. Kemudian selanjutnya kita juga bisa melakukan audit sendiri di laptop kita. Kemudian kita juga bisa mengekspor kebijakan policy. You can then export the local security policy tadi. Itu biasanya kalau tadi di perusahaan tadi karena banyak laptop yang terhubung di dalam sebuah server tadi, itu bisa di ekspor privacy tadi, itu nanti bisa diterapkan ke komputer klien yang lainnya begitu. Kemudian selanjutnya adalah ada securing web access. Jadi bagaimana agar bisa mengakses website tadi dengan aman begitu. Nah, browsers include various tools can get exploited by attacker. Jadi browser itu menyertakan berbagai alat yang dapat digunakan atau dieksploitasi oleh penyerang tadi begitu. Jadi dari browser itu bisa digunakan oleh penyerang untuk mengeksploit laptop atau komputer kita. Nah, dari sebagian besar browser atau most browser have feature, dia bisa mengenable atau menambahkan increase web security. Jadi kita bisa mengaktifkan atau meningkatkan keamanan pada browser kita begitu. Nah, contoh di sini adalah yang ada di slide ini adalah contohnya bagaimana kita bisa meningkatkan tadi dengan atau mengaktifkan beberapa fitur tadi pada Internet Explorer Security. Itu seperti mengaktifkan ada Active X Filtering, kita mengaktifkan Active X Filtering, kemudian kita mengaktifkan pop-up blocker. Jadi ketika ada pop-up itu kita block, kemudian ada Smart Screen Filter, kemudian ada in private browsing. Jadi ketika tadi browsing itu maksudnya in private browsing itu adalah ketika kita browsing tadi itu tidak dimasukkan ke dalam history gitu. Kan kalau kita browsing itu biasanya kita bisa ngecek di history tadi. Tapi kalau menggunakan in private browsing dia tidak dimasukkan ke dalam history tadi. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana memproteksi sebuah data, protecting data. Nah, protecting data pada komputer, protecting data on the computer itu ada beberapa variasi teknik. Itu yang pertama kita dengan menggunakan software atau perangkat lunak seperti Windows Firewall dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melakukan atau mengkonfigurasi Windows Firewall.
di komputer kita atau di server tadi agar kebijakan tadi bisa lebih aman. Kemudian keamanan yang kedua adalah kita bisa melakukan pada laptop kita biasanya ada yang sudah menggunakan biometrik, smart card dan lain sebagainya tadi. Itu jadi ketika kita mau mengakses laptop tadi atau komputer tadi itu menggunakan keamanan biometrik atau sidik jari gitu. Jadi kita bisa mengaktifkan sidik jari tadi. Jadi ketika bukan laptop kita tinggal itu tidak bisa diakses karena dia akan meminta meminta biometrik atau sidik jari tadi untuk bisa mengakses laptop kita atau komputer tadi begitu. Kemudian memproteksi selanjutnya adalah kita dengan membackup data pada laptop kita gitu. Jadi backup data in case of thief, loss or damage. Jadi membackup data tadi itu atau mencadangkan tadi itu ketika terjadi pencurian, kemudian ketika terjadi kehilangan atau terjadi kerusakan dengan program yang ada di simulasi kita, itu kita bisa mengembalikannya atau direstore tadi. Gitu. Jadi kalau kita sudah backup, kalau kehilangan otomatis kan kalau kita sudah backup paling tidak ada backupnya tadi. Membackupnya tadi kita juga bisa backup di cloud dan lain sebagainya. Apalagi sekarang beberapa provider tadi sudah menyiapkan. Kalau di Windows itu ada dia sudah ada OneDrive dan lain sebagainya. Kemudian di beberapa provider yang lainnya itu juga sudah ada begitu. Kalau di Gmail itu kan ada G Drive dan lain sebagainya. Ada Dropbox, jadi kita bisa mencatatkan atau kita bisa membackup data tadi di cloud tadi. Jadi ketika terjadi apa-apa, data tadi sudah ada backupnya begitu. Kemudian kita juga bisa memberikan pada file and folder itu permission dan enkripsi. Jadi ketika kita mau mengakses file dan mengakses folder tadi itu membutuhkan permission atau membutuhkan kalau dia tidak berwenang atau dia yang bukan punya file tadi dia tidak bisa mengakses tadi begitu. Jadi file dan folder tadi kita bisa melakukan permission dan kita bisa mengenkripsi. Otomatis ketika tadi enkripsi kita harus mengetahui password untuk mendekriptnya tadi begitu. Nah, ini dilakukan agar file dan data kita itu bisa lebih aman. Kemudian kita juga bisa dengan menggunakan Windows BitLocker untuk mengenkripsi semua data yang ada di hard disk kita tadi. Kemudian selanjutnya adalah misalkan hard drive tadi kita diinstal ulang, datanya tadi sebelum diinstal ulang tadi itu kita harus backup tadi. Atau kita juga bisa menghancurkannya dengan gaussing. Jadi sebuah alat yang untuk bisa menghancurkan si hard disk tadi gitu, agar data-data tadi itu bisa lebih aman. Misalkan pada sebuah perusahaan tadi ketika tadi laptopnya tadi ada yang resign, nah data-data tadi itu perlu di backup. Kemudian misalkan tadi hard disknya tadi mau diganti atau ada sebuah laptop tadi di perusahaan tadi itu hard disknya rusak. Nah, hard disk tadi ketika rusak tadi itu ketika rusak itu terkadang bisa diambil datanya tadi. Nah, agar lebih aman itu bisa dihancurkan dengan degaussing tadi. Jadi hard disk data tadi di dalamnya adalah benar-benar hilang. Kemudian selanjutnya kita juga bisa dengan menggunakan anti malware program such as ada McAfee, Symantec, Kaspersky dan lain sebagainya tadi yang di dalamnya itu ada antivirus protection, adware protection,
phishing protection dan spyware protection. Jadi kita juga bisa dengan menginstal anti malware tadi, atau kita bisa menginstal antivirus tadi. Banyak provider yang menyiapkan antivirus tadi untuk diinstal tadi. Ada McAfee, Symantec, Kaspersky, Avast, dan lain sebagainya. Tergantung dari teman-teman semua lebih cenderungnya yang ke apa gitu. Kemudian selalu always retrieve the signature from file the manufacturer website. Maksudnya adalah kita harus ketika kita mendownload file ataupun mendownload aplikasi itu sebaiknya dari situs resminya tadi begitu. Jadi ketika itu dari situs resmi berarti itu lebih meyakinkan. Tapi kalau itu kita dapatkan bukan dari situs resmi, biasanya kemungkinan si aplikasi tadi itu sudah dibongkar kemudian ditanamkan sebuah worm atau trojan tadi yang dimasukkan ke dalam si aplikasi tadi begitu. Jadi ketika kita menginstal aplikasi tadi, otomatis si malware tadi sudah masuk di dalamnya tadi. Kemudian next, protection against malicious software. Bagaimana jika komputer terinfeksi, bagaimana langkah-langkahnya tadi begitu. If a computer become infected, itu kemudian follow this step. Jadi bagaimana kita mengikuti langkah-langkahnya. Yang pertama adalah remove the infected computer from the network. Ketika itu di dalam sebuah perusahaan, komputer tadi yang terhubung ke jaringan tadi itu didiskonekkan dulu atau dihapus dari jaringan tadi agar tidak menularkan ke PC atau komputer yang lain begitu. Kemudian ikuti kebijakan ketika tadi dalam sebuah perusahaan itu ikuti kebijakan dari perusahaan tadi. Yang pertama kita bisa dengan notify IT personal, kita memberitahukan kepada personil IT atau IT-nya tadi, staf IT-nya bahwa komputer yang kita gunakan itu sudah terinfeksi virus dan lain sebagainya tadi. Kita bisa menyimpan save log-nya, kemudian kita mematikan komputer, turn off komputer. Kemudian kalau kita menggunakan laptop atau komputer tadi itu home user atau pengguna di rumah tadi, kita harus memperbaharui update anti malware program. Jadi anti malware yang kita install di laptop tadi kita update begitu. Apalagi kalau kita menggunakan Windows-nya original, otomatis setiap kali kita terkoneksi ke internet dia akan mengupdate tadi. Jadi ketika ada program yang berbeda ataupun meragukan ataupun itu membahayakan, biasanya tadi langsung diprotek oleh Windows-nya tadi begitu. Nah, kemudian apabila bagaimana tadi ketika komputer tadi sudah terinfeksi tadi, kita bisa boot the computer with scan disk. Jadi kita menyalakan komputer itu dengan menycan hard disknya terlebih dahulu. Jadi kita kalau di Windows kita bisa masuk ke save mode, kemudian kita lakukan scan hard disknya tadi begitu dari virus. Atau kita juga bisa dengan menggunakan membuat boot table sendiri, kemudian kita scan hard disknya dari anti malware tadi begitu. Nah, after the computer is clean, atau setelah komputer itu bersih dari virus tadi, itu delete system restore file to protect again reinfection. Jadi setelah tadi komputer kita atau laptop kita sudah bersih, sistem restore yang sudah kita buat itu kita delete, kemudian kita buat yang baru lagi. Jadi ketika terjadi apa-apa, di restore lagi, dibalikan ke yang sudah bersih tadi. Begitu. Kemudian selanjutnya ada all Windows computer on a network must be part of either a domain workgroup. Jadi
sebelum tadi semua komputer Windows tadi di jaringan itu harus bagian dari join domainnya tadi, begitu. Sebelumnya. Terus ya. Nah, kemudian sebelum before computer can share resource, jadi ketika kalau di dalam kantor tadi kita bisa mengatur file sharing, kita bisa mengatur printer sharing, must share the same domain name or workgroup. Maksudnya adalah sebelum komputer kita berbagi resource atau berbagi sumber daya tadi, sharing file atau sharing komputer tadi, itu harus dipastikan komputer yang mengakses itu adalah dalam satu domain tadi, gitu, bukan orang asing yang masuk begitu. Kemudian ketika kita mau men-share file atau folder tadi, kita juga bisa dengan menggunakan mapping local drive. Jadi ketika sudah di mapping, kemudian nanti ketika komputer tadi akan mengakses, itu nanti dia bisa diseleksi tadi, apakah dia boleh mengakses atau tidak, dengan memberikan hak aksesnya tadi. Jadi ada full control, ada read, ada write tadi, gitu. Kemudian selanjutnya adalah beberapa security teknik atau teknik keamanan tadi. Common security teknik itu tentang keamanan secara umum, itu adalah kalau kita dengan menggunakan WiFi, itu kita bisa dengan yang pertama ketika kita berkomunikasi kita bisa dengan menggunakan keamanan yang terenkripsi, gitu. Salah satunya adalah dengan menggunakan VPN, Virtual Private Network. Jadi ketika menggunakan VPN itu koneksinya misalkan dari rumah ke kantor dan lain sebagainya, itu koneksinya tadi itu dienkripsi. Maksudnya dienkripsi adalah dari user ke server tadi, ketika dia mengirim data, contohnya tadi dengan memasukkan username dan password, ketika tadi kita memasukkan username dan password itu masuk ke lalu lintas jaringan. Kalau dia menggunakan VPN, itu datanya dienkripsi. Maksudnya dienkripsi adalah data tadi yang username dan password dikirimkan tadi itu sudah diacak ketika tadi dikirimkan di dalam jaringan. Ketika nanti sampai di tujuan, maka nanti dia akan di-decrypt. Data tadi username dan password tadi sudah diacak, ketika sampai dengan tujuan nanti dia akan dibalikan ke semula lagi, gitu. Itu dia lebih aman dengan menggunakan VPN tadi atau Virtual Private Network. Jadi koneksinya tadi dia lebih aman. Kemudian kalau di wireless LAN atau di jaringan WiFi atau di hotspot itu SSID broadcastingnya tadi kita bisa disable. Jadi kita bisa membuat WiFi tadi, maksudnya SSID broadcastingnya itu di disable adalah WiFi tadi yang sudah kita buat itu ketika kita mau mengoneksi itu tidak terlihat, begitu. Jadi nanti kita bisa secara manual meng-add SSID-nya tadi. Kemudian secure WLAN with the strong security mode. Jadi kita bisa dengan menggunakan keamanannya bisa dengan menggunakan WPA2. Jadi kita contohnya di wireless tadi kita bisa mengamankan passwordnya tadi dengan menggunakan WPA2 karena lebih kuat tadi, begitu. Kemudian kita bisa disable universal plug and play tadi. Kemudian kalau di handphone itu juga ada firmware-nya tadi. Jadi be sure the firmware is up to date with the latest security patch. Jadi baik di handphone, komputer dan lain sebagainya tadi itu kita
mengupdate page-nya tadi begitu. Ya, situ slide-nya. Jadi firmware-nya tadi itu perlu diupdate. Ketika itu ada update itu kita update firmware-nya tadi. Kalau di sistem operasi Windows ketika ada update terbaru yaitu di klik update. Kenapa? Karena ketika update itu adalah dari developernya tadi itu ketika ada vulnerability atau ketika ada lubang-lubang tadi itu ditutupi lagi oleh si developernya tadi begitu. Jadi celah-celah yang bisa digunakan oleh penyerang tadi itu bisa ditutup tadi begitu. Kemudian kalau di dalam sebuah perusahaan kita juga bisa menerapkan DMZ. Jadi DMZ ini adalah demilitarized zone, itu konsep bagaimana mengamankan sebuah server tadi. Jadi dipisah-pisah antara pengguna, kemudian server dan dari internet atau dari luar begitu. Jadi ketika ada dari internet tadi yang akan masuk, dia akan ditahan dulu oleh si firewall yang tadi, di DMZ tadi, di demilitarized zone. Nah, dari luar tadi sudah ada temboknya tadi, kemudian ketika akan masuk dia akan dicegat dulu oleh si tembok namanya si firewall tadi. Kalau contohnya misalkan ketika ada seseorang yang mau masuk ke dalam sebuah perusahaan, pasti dia diberhentikan dulu oleh si security tadi. Nah, seperti tadi dia menanyakan kepentingannya apa dan lain sebagainya ketika dia mau masuk ke perusahaan tadi. Nah, contohnya itu tadi ada firewall tadi, si firewall itu seperti kayak si security tadi, dia akan mengecek ketika tadi dia ada paket yang mau masuk itu dicek apakah benar paket tadi itu untuk tujuannya di server tadi atau ke si perusahaan tadi begitu. Ketika itu benar maka dia boleh masuk. Tapi ketika dia bukan untuk perusahaan tadi, maka nanti dia di-reject atau ditahan begitu, tidak boleh masuk. Kemudian next selanjutnya adalah bagaimana memproteksi physical equipment. Jadi bagaimana kita bisa memproteksi peralatan secara fisik tadi. Common technique for protecting physical equipment itu beberapa teknik umum untuk melindungi peralatan fisik itu seperti ketika ada peralatan network atau jaringan, jadi store network equipment in a locked wiring close. Jadi ketika ada switch atau wifi, router dan sebagainya tadi, itu sebaiknya disimpan pada lemari yang ada kuncinya tadi. Jadi ketika orang lewat itu melihat tidak bisa melihat si barang tadi, switch, router dan sebagainya, karena ditempatkan di lemari yang terkunci tadi, begitu. Kemudian kalau di laptop atau di komputer kita juga bisa memberikan password configure setting BIOS or UEFI password. Jadi di laptop atau di PC kita BIOS-nya itu atau UEFI-nya tadi kita bisa berikan password. Jadi ketika orang mau masuk ke BIOS kita itu dia harus mengetahui passwordnya terlebih dahulu. Kemudian kita juga bisa disable auto run dan auto apply. Kemudian implementasi multifactor authentication, which kita juga bisa menerapkan autentikasi ke dalam laptop kita seperti memberikan password tadi, kemudian passwordnya tadi panjangnya berapa, expirednya berapa hari dan lain sebagainya. Jadi agar laptop kita lebih aman. Kemudian kita juga bisa dengan memberikan, kalau itu ada fingerprint, kita juga bisa dengan memberikan keamanan pada fingerprint tadi. Kemudian lock down all equipment with security cable. Jadi
switch atau keamanan tadi, switch yang ada kabel yang nyolok tadi itu sebaiknya tadi disimpan tadi, dikunci tadi dengan menggunakan lemari yang ada kuncinya tadi. Jadi tidak ketika ada switch tadi tidak sembarang orang bisa nyolok ke si switch tadi. Jadi misalkan laptop kita butuh internet, kita colok LAN, kalau itu switchnya tadi tidak dikunci itu bisa ketika orang nyolok dia bisa mendapatkan itu bisa masuk ke internet tadi begitu, bisa masuk dalam jaringan. Tapi kalau kabel ataupun peralatan tadi itu dimasukkan di dalam lemari yang dikunci, maka orang tidak sembarang orang yang bisa melakukan hal tersebut tadi. Jadi bisa meminimalkan resiko tadi begitu. Kemudian ketika mau masuk ke dalam sebuah server biasanya dia dengan menggunakan card ataupun dengan menggunakan password dan lain sebagainya untuk masuk ke dalam server tadi begitu. Kemudian next selanjutnya adalah common preventive maintenance teknik untuk security. Jadi teknik perawatan preventif untuk keamanan tadi. Nah, untuk maintenance security itu untuk menjaga keamanan itu meliputi beberapa. Yang pertama adalah keep operating system up to date with security patch and service pack. Jadi kita selalu jaga sistem operasi kita agar selalu update gitu. Karena ketika dia update, patch-patchnya tadi yang terbaru akan terinstall. Nah, patch-patch tadi itu berfungsi adalah untuk menutupi kerentanan atau lubang-lubang yang bisa masuk ke dalam komputer kita itu ditutupi oleh developer tadi dengan memberikan update patch-nya tadi begitu. Kemudian kita bisa lakukan backup data regularly, kita bisa melakukan backup data tadi secara reguler. Dengan bisa juga kita melakukan backup datanya ke cloud, atau kita bisa dengan backup datanya ke hard disk eksternal dan lain sebagainya. Kemudian install, enable, and configure software firewall, bisa juga search as Windows firewall dan lain sebagainya tadi. Kita juga bisa mengaktifkan atau menginstal Windows firewall tadi untuk keamanan pada laptop kita. Kemudian kita juga bisa manage user untuk tadi including removing terminate, employee, assignment temporary, guest account, configuring login time, monitoring, dan lain sebagainya tadi. Jadi kita bisa mengelola pengguna termasuk menghapus karyawan yang telah diberhentikan tadi. Kalau kita pada perusahaan ketika tadi dia mau mengakses ke data ke server tadi, dia biasanya adalah harus melakukan join domain. Nah, join domain tadi yang ada di Active Directory tadi itu biasanya didaftarkan terlebih dahulu. Ketika tadi sebuah karyawan tadi sudah habis kontrak ataupun dia sudah keluar, maka data yang sudah dimasukkan di Active Directory atau di join domain tadi itu kita hapus. Jadi itu menjaga agar orang tersebut tadi tidak bisa masuk ke sistem atau server yang ada di dalam perusahaan tadi begitu. Itu menjaga agar lebih aman. Jadi kita bisa manage user tadi yang masih digunakan atau yang sudah tidak digunakan tadi begitu. Kemudian in Windows, use the user account, control, or local user and group manager to manage user. Kalau di laptop kita atau di komputer secara pribadi itu kita bisa menggunakan mengontrol akun pengguna tadi. Biasanya di Windows tadi kan ada user admin dan lain sebagainya tadi. Itu kita bisa manage di grup tadi begitu untuk pengelola pengguna tadi di komputer atau di PC tadi begitu. Kemudian selanjutnya adalah basic troubleshooting proses for security, bagaimana memecahkan permasalahan tadi, permasalahan dasar untuk keamanan. Yang pertama adalah dengan mengidentifikasi problem.
Jadi yang pertama kita mengidentifikasi troubleshooting proses tadi. Ketika tadi terjadi terjadi permasalahan tadi, kita bisa langkah yang pertama adalah kita bisa list dugaan tadi kenapa bisa sampai terjadi bocoran dan lain sebagainya tadi. Kemudian kita juga bisa melakukan establish teori probable cause. Kita bisa menetapkan teori penyebab kemungkinan kenapa tadi bisa terjadi, itu kemungkinannya seperti apa. Itu sesuai dengan based on the answer received. Jadi berdasarkan jawaban yang diterima oleh yang tadi misalkan ada komputer tadi kena virus atau komputer tadi mati sendiri, kita bisa dengan menanyakan ke pengguna tadi awalnya itu seperti apa dan lain sebagainya. Jadi itu bisa ditetapkan agar di kemudian hari tidak terjadi yang demikian begitu. Putus di sana. Di sini enggak, saya datang. Putus yang di sana, di sini enggak. Putus Bang? Enggak, di sini. Oh enggak. Kemudian tadi tes the theory to determine cause. Tadi dari yang sudah teori tadi kita uji teori tadi untuk menentukan bagaimana penyebabnya tadi begitu agar bisa dicari permasalahannya tadi begitu. Kemudian establish a plan of action to resolve the problem and implement the solution. Jadi kita menetapkan rencana ketika tadi terjadi kena virus ataupun kena malware, kena phishing, kemudian kena adware dan lain sebagainya tadi, bagaimana tindakan untuk mengatasi dan menerapkan solusinya tadi begitu. Jadi kita harus membuat tindakan tadi itu jika terjadi dalam sebuah perusahaan tadi atau di dalam sebuah organisasi begitu. Jadi kita membuat plan agar ketika pas terjadi permasalahan, jadi kita bisa mengatasinya tadi sesuai dengan prosedur yang berlaku tadi begitu. Kemudian selanjutnya adalah masih di basic troubleshooting, applying the troubleshooting process to security, bagaimana mengimplementasinya, verify full system functionality and if applicable. Jadi kita mengimplementasi preventif tadi, kita mengimplementasi fungsi tadi itu sudah berjalan atau belum. Ketika tadi sudah diterapkan, bagaimana dengan pencegahannya tadi begitu. Misalkan tadi kita sudah pada laptop tadi kita sudah update antivirus, kemudian kita sudah menjaga patch-nya tadi, tetapi masih kena serangan tadi, itu pencegahan selanjutnya itu apa yang harus dilakukan begitu. Jadi ditetapkan juga. Kemudian kita juga bisa dengan dokumen finding action and outcome, kita menemukan temuan dokumen, kita dengan mengaudit tadi, maksudnya kita mengecek file dan yang ada di dalam folder dan sebagainya, apakah ada aplikasi yang tidak kita install tetapi dia ada begitu, ataupun ada file-file yang tidak kita kenal, itu juga bisa kemungkinan dari malware ataupun dari virus tadi begitu. Kemudian selanjutnya adalah security problem can be addressed to hardware, software, or connectivity issue. Jadi masalah keamanan itu dapat dikaitkan juga dengan masalah perangkat keras, perangkat lunak, atau koneksi. Jadi masalah keamanan tadi itu bisa
apakah dari perangkat kerasnya ataupun dari perangkat lunak atau softwarenya atau dari koneksinya tadi begitu. Kemudian masalah yang sering terjadi adalah a user is saving thousands of junk email setiap hari. Jadi seorang pengguna itu bisa menerima ribuan email junk tadi atau spam tadi itu setiap hari tadi. Nah, hati-hati ketika tadi kita mendapatkan email spam tadi itu jangan diklik atau dibuka tadi begitu, biarkan saja karena dari spam tadi itu ketika kita buka email tadi itu dia bisa menerapkan atau dia bisa mengkonfigurasi atau menginstal aplikasi yang menanam di laptop kita. Kemudian yang sering terjadi lagi adalah root wireless access point is decoupled on the network. Jadi si wireless tadi itu bisa juga dia sebagai wireless yang tidak asli. Misalkan kalau di mall ataupun di dalam bandara ataupun di tempat umum tadi itu ada wireless namanya misalkan punya si bandara tadi. Ternyata ketika kita masuk ke wireless tadi itu wirelessnya tadi adalah bukan punya si mall ataupun punya si bandara tadi. Jadi kita masuk ke wireless tadi, kemudian kita menggunakan internet dan kita transaksi di dalamnya tadi itu username dan password tadi itu bisa didapatkan oleh si penyerang tadi. Jadi kalau berada di dalam di tempat umum, mendingan kita menggunakan menggunakan wireless atau hotspot yang sudah dipercaya. Kita bisa dengan menggunakan hotspot sendiri, dengan menggunakan tethering handphone dan lain sebagainya. Kita gunakan internet tadi yang terpercaya. Kalau itu misalkan punya wirelessnya kafe tadi, tapi kalau bukan itu jangan kita gunakan. Apalagi kalau hotspot atau wirelessnya tadi itu tidak ada username, tidak ada passwordnya tadi. Jadi semua orang nanti bisa masuk. Ketika semua orang tadi bisa masuk, penyerang tadi dia bisa dengan melakukan atau menyekan atau mengupdate data-data tadi begitu. Kemudian ketika kita user flash drive are infecting computer flash, jadi USB tadi itu juga bisa menginfeksi komputer. Biasanya kalau kita tidak ada antivirusnya tadi, itu dari USB yang dimasukkan ke laptop atau komputer tadi itu bisa menginfeksi si komputer atau laptop tadi begitu. Jadi kalau tadi Windows Ori dia biasanya mengupdate ada security-nya tadi atau keamanan untuk si virus. Kemudian kalau tidak, kita juga bisa menambahkan provider dengan menginstal antivirus tadi dengan menggunakan Kaspersky, McAfee dan lain sebagainya tadi yang kita bisa percaya tadi. Kemudian Windows update file, ketika Windows yang update kita itu rusak, itu juga bisa menjadi kerentanan masuknya virus begitu. Nah, ketika tadi Windows tadi sistem file yang ada di C itu juga bisa di-rename oleh si virus tadi begitu. Jadi tadi itu adalah kebanyakan atau permasalahan yang sering kita dapatkan dari masalah keamanan tadi. Itu bisa dari perangkat, bisa dari perangkat keras, bisa dari software, dan bisa dari koneksi jaringan tadi begitu. Kemudian yang terakhir adalah chapter summary. Jadi di summary atau konklusinya tadi itu adalah yang telah kita bahas tadi. Itu ada malware atau malicious software, itu biasanya tadi dia menginstal secara diam-diam tanpa kita ketahui. Dia bisa memodifikasi, mengolek data dan lain sebagainya. Kemudian serangan dengan menggunakan
DDoS attack tadi itu yang membanjiri dalam jaringan, kemudian sebuah website tadi tidak bisa diakses karena tadi banyak yang memberikan akses tadi sehingga atau membanjiri di jaringan tadi sehingga sebuah website tadi tidak bisa diakses begitu. Kemudian kita bisa memproteksi data tadi dengan beberapa teknik, dengan menggunakan firewall, dengan menggunakan backup data. Tadi backup data tadi kita bisa dengan melakukannya online atau cloud. Kita juga bisa dengan backup data dengan menggunakan hard disk eksternal begitu. Kemudian kita juga bisa memberikan permission pada file atau folder yang kita tetapkan tadi begitu. Kemudian kita bisa memberikan anti malware program seperti McAfee, Symantec, Kaspersky dan lain sebagainya tadi untuk melindungi komputer atau laptop kita dari serangan malware tadi seperti virus, kemudian ada phishing, spyware, hardware dan lain sebagainya agar laptop kita tadi lebih aman. Kemudian semua security teknik tadi kita juga bisa menerapkan ketika itu untuk koneksi kita bisa dengan menggunakan VPN (Virtual Private Network). Ketika dari klien ke server atau dari rumah ke hubungan ke kantor kita bisa menggunakan jaringan VPN (Virtual Private Network). Itu digunakan untuk mengamankan koneksi agar dari user ke server tadi itu datanya dienkripsi. Kemudian kita juga bisa dengan menerapkan secure wireless LAN. Jadi pada hotspot atau wireless itu kita memberikan passwordnya dengan menggunakan WPA tadi. Jadi enkripsinya lebih kuat. Kemudian jangan lupa itu firmware-nya diupdate yang terbaru tadi. Kemudian kita juga bisa dengan menggunakan tekniknya adalah dengan menggunakan DMZ. Kemudian kesimpulannya lagi adalah ketika tadi kita maintenance security tadi, keamanan tadi, kita dengan mengupdate sistem operasi, kemudian kita tadi membackup data reguler, membackup data secara reguler, kemudian kita bisa memanage firewall, kemudian kita tadi bisa memanage usernya tadi, user yang sudah tidak digunakan, user yang masih digunakan itu kita cek tadi begitu. Kemudian security policy itu should require systemic preventive maintenance and troubleshooting methodology. Jadi untuk kebijakan security tadi kita dengan bisa menerapkan secara preventif tadi dan kita juga bisa menerapkan secara metodologi troubleshooting ketika tadi terjadi insiden tadi bagaimana cara mengatasinya tadi begitu. Mungkin itu tadi materi dari kami mengenai how to secure untuk baik data, kemudian yang ada di laptop, kemudian yang ada di dalam jaringan, yang ada di dalam server dan lain sebagainya tadi. Jadi beberapa tadi yang sudah disampaikan bahwa ketika apalagi di dunia sekarang banyak orang menggunakan internet, gunakanlah internet ataupun wireless yang trust atau yang terpercaya tadi. Jadi ketika ada wireless yang tidak ada password, kita menggunakannya tadi itu bisa lebih rentan digunakan untuk orang tadi bisa melakukan penyerangan dan lain sebagainya tadi. Maksudnya penyerangan tadi adalah mengambil data-data pribadi ataupun data yang ada di dalam laptop dan lain sebagainya tadi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Zainal. Tadi para pembicara sudah memaparkan materinya. Wah, menarik banget ya pastinya. Apa ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya, teman-teman? Dari materi
materi yang tadi Pak Zainal sampaikan? Masih semangat kan semua teman-teman? Ya, yang mau bertanya siapa? Yang mau bertanya, tunjuk tangan ya. Yakin nih, gak ada yang mau nanya? Kak, aku mau nanya nih. Ya, silakan. Ini kan kalau firewall itu kan sebenarnya untuk kayak jadi pagar ya, untuk kalau misalkan ada situs-situs yang mencurigakan. Jadi kalau ada pencurian data nih, peretasan itu kalau misalkan dari internal, kalau misalkan orang yang meretas itu punya security key-nya, itu berarti firewall nggak berguna dong, Pak? Udah itu aja Kak, makasih. Baik, terima kasih. Tadi maksudnya adalah ketika tadi ada firewall tadi, kemudian ada yang masuk atau meretas tadi, itu firewall tadi jadi tidak berguna gitu ya. Tadi firewall tadi kan digunakan untuk memberikan policy atau peraturan tadi. Ketika tadi ada yang mau masuk, dia akan dicek tadi begitu. Nah, ketika tadi terjadi kebocoran, bisa jadi penyerang tadi itu dia juga bisa masuk itu sebagai orang yang dipercaya tadi begitu. Jadi tahunya kalau si firewall tadi ngecek, oh itu adalah IT atau komputer tadi terpercaya, makanya tadi dia bisa masuk tadi gitu. Ya adanya firewall tadi perlu kita update, kemudian perlu kita perlu kita audit. Jadi seorang pencuri pasti dia lebih, ketika tadi keamanan tadi diperketat, si pencuri tadi juga dia pasti mengupdate juga ilmunya bagaimana caranya agar bisa mengelabui, agar bisa dia masuk dan mencuri data tadi. Mungkin itu jawabannya. Ya, terima kasih Bapak Zainal atas jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ayo, satu lagi yang ingin bertanya, siapa? Pak, boleh tidak? Iya. Kalau penasaran aja nih, kan kalau firewall atau sejenisnya kan fungsi untuk mencegah serangan-serangan yang tadi disebutkan. Tapi kan kalau udah nggak ada serangan lagi, berarti mereka udah nggak ada gunanya dong. Jadi ini ada yang pernah ngomong kalau firewall itu juga mereka pas reinstall itu juga membuat kayak virus tersendiri biar mereka ada gunanya. Itu benar nggak? Boleh diulang tadi pertanyaannya? Jadi kalau firewall misalnya di-install firewall di komputer sendiri, di situ kan misalnya nggak ada virus kan mereka jadi nggak ada gunanya. Jadi ada yang pernah bilang atau saya pernah dengar itu kalau install firewall mereka juga install virus dari mereka sendiri. Itu benar nggak? Oh, jadi firewall tadi diinstal di komputer kita ketika
nggak ada virusnya tadi, dia memberikan virus sendiri gitu di firewallnya. Kalau itu sih kayaknya si komputer tadi install firewall, kemudian firewall tadi dia menciptakan virus lagi atau enggak gitu. Sepertinya sih enggak gitu, karena kalau dia tadi menciptakan virusnya tadi, mungkin yang didapatkan mungkin seperti ini kali. Kalau tadi ada virus pasti ada antivirus gitu. Jadi kalau si antivirus tadi mungkin nggak ada, dia jadi menciptakan virus agar tadi antivirus tadi bisa bekerja tadi. Tapi itu maksudnya adalah mungkin. Tapi kalau di komputer atau tadi kemungkinan tidak seperti tadi begitu. Harapannya dengan menggunakan antivirus, dengan menggunakan firewall tadi, komputer atau laptop tadi kita bisa lebih aman begitu. Itu sih. Cukup jelaskan jawabannya? Cukup Kak, makasih. Iya, sama-sama. Nah, seru banget ya materinya. Untuk kali ini saya akhiri, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih yang sudah mau bertanya, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Ika Bika Caska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, seru banget ya tadi kedua pembicara kita, apalagi dari Pak Adi Suwarno nih. Tadi menjelaskan profil mengenai teknik Bani Saleh. Sayang banget teman-teman gak ada yang mau bertanya nih. Padahal materi yang disampaikan oleh Pak Adi ini sangat bisa jadi pilihan kamu buat di daftar list PTS kamu nih. Nah, dari penjelasan atau materi yang disampaikan oleh Pak Zainal pun pastinya bikin teman-teman mau jaga data kalian dong ya, dan mau belajar banyak sama Pak Zainal. Nah, yuk langsung aja masuk ke studi Bani Saleh. Gak cuma ada pembicara kita, ada juga dosen yang lain yang ahli di bidang IT. Gak cuma ahli di bidang IT, tapi dosen-dosen kita juga seru-seru loh. Salah satunya ada Pak Syahid yang juga jadi panitia sinar kita. Beliau sering banget ngajak mahasiswanya buat naik gunung, seru banget kan? Yuk daftarin diri kamu ke Teknik Bani Saleh. Kamu bisa kunjungi situs website kita di teknik.banisaleh.ac.id. Aku ulang ya, nih dicatat stnik.banisaleh.ac.id. Nah, kita masuk ke sesi foto bersama. Buat teman-teman yang belum aktifkan kameranya, yuk diaktifkan. Tampilkan nih wajah cantik dan gantengnya. Yuk diaktifkan. Yuk tampilin wajahnya. Kasih senyum yang menarik. Siap. Sebut aja Mbak namanya, nggak apa-apa. Namira Krisna. Untuk Kanamira, bisa diaktifkan kameranya. Mudah-mudahan masih ada. Boleh dihitung Mbak nanti ya kalau udah siap ya. Yuk, buat teman-teman yang lain, aktifkan kameranya. Jangan pasang muka lesu dong. Oke. Mau dihitung Mbak? Oke, kita mulai ya. Pose cantiknya, 1, 2, 3. Oke, tahan. Slide kedua.
Pose cantik ya, dan gantengnya pasang tuh. Ayo, siap-siap ya. 1, 2, 3. Tahan. Slide selanjutnya. Wah, banyak banget nih kameranya yang belum aktif. Yuk diaktifin dulu kameranya. Kita tunggu ya. Oh iya, nah gambar ini juga nantinya jadi bukti kehadiran kalian loh. Kalau wajah kalian gak ada, khawatir kehadiran kalian tidak dicatat nih. Yuk langsung aktifin kameranya. Oke, Nanda, Nafa, Makarim, Anindya, Fadia, Iksan. Yang belum on cam, silakan on cam. Oke, terima kasih. Jangan lupa nih diisi yuk linknya buat dapetin e-sertifikat dari kami. Nah, nggak terasa nih ya teman-teman, sesi demi sesi telah terlaksana dan sekarang kita sudah berada di ujung acara. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar hari ini dan juga keluarga besar SMA Islam Al-Azhar 4. Kami memohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan dalam webinar hari ini. Tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, selalu gunakan masker dan jaga jarak saat keluar rumah. Dan jangan lupa buat selalu cuci tanganmu, oke? Saya Sari Fidiana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi sore.